Homers, kembali lagi dengan Minhome pada segmen Get Door, Get Your Own Door Faster. Nah, kali ini Minhome lagi ada di salah satu proyek terbesar dan termegah milik Get Home nih, yaitu Valencia Premier Depok. Nah, sekarang Minhome lagi berdiri di depan kantor marketing Valencia Premier Depok, dan spesialnya hari ini Minhome akan ajak ngobrol arsitek atau orang di balik desain fasad atau desain perumahan di Valencia Premier Depok. Yuk ikutin Minhome sekarang. Nah, ini dia nih Homers pelakunya, Mas Kunto, orang dibalik dari desain Valencia Premier Depok. Sebelumnya terima kasih ya Mas Kunto sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Iya, terima kasih kembali Mbak, sama-sama. Oke, nah kebetulan nih Homers bahwa di Valencia Premier Depok, Get Home bekerja sama dengan salah satu mitra Get Home yaitu Get Art yang fokusnya di bidang jasa arsitek dan interior. Nah, sebelumnya nih Mas, boleh dijelasin dulu nggak sih Mas, apa sih yang menginspirasi desain Valencia Premier Depok ini? Ya, jadi untuk Valencia Premier Depok ini kita mengusung konsep modern kontemporer ya. Jadi yang dipadukan dengan ruang terbuka hijau yang banyak sehingga mendukung kenyamanan untuk penghuninya dan juga kita harapkan bisa menjadi gaya hidup sehat nanti di sekitar perumahannya. Oke, berarti emang mendukung gaya hidup sehat penghuni di Valencia Premier Depok ya Mas ya? Iya. Oke, semakin penasaran gak sih Homers untuk tahu lebih lanjut dari Valencia Premier Depok ini? Nah, kita main ke room tour-nya aja kali ya Mas ya? Oke, siap. Ikutin terus ya Homers ya. Nah Homers, kita udah ada di depan fasad Valencia Premier Depok dan ini di tipe Asalina Mas. Untuk tahu lebih dalamnya lagi, kita boleh kulik dulu dia Mas dari fasadnya dulu. Nah ini kalau dari fasadnya ini konsepnya ini kayak gimana nih Mas? Ya, jadi fasad ini kita mengusung konsep modern kontemporer ya. Jadi tepatnya mungkin ke arah minimalis ya. Jadi bentuknya kotak-kotak seperti itu. Nah, itu kenapa ya? Karena memang tren rumah saat ini banyak yang seperti itu, yang kebetulan di daerah sini dari market research-nya bentuk-bentuk seperti ini yang diminati gitu. Jadi kita based on market research, kita buat desainnya seperti ini dan juga kita kenapa kita masukkan bata di desainnya gitu ya. Betul. Nah, kita ingin memasukkan konsep material lokal di dalam perumahan ini gitu. Sekaligus menjadi aksen utama dari perumahan ini Valencia Premier Depok. Iya, berarti orang udah tahu nih kalau desainnya ada batu bata Valencia Premier Depok. Jadi khasnya gitu ya Mas ya. Oke. Dan tadi kotak-kotak itu berarti emang trennya sekarang lagi kayak gitu ya Mas ya? Betul, terutama untuk daerah sini ya. Oke, dari kemudian ini kayu-kayu ini Mas, ini jadi apa nih Mas? Kita juga memasukkan unsur tropikal ya, tropis, arsitek tropis itu biasanya dengan warna-warna kayu, kemudian bata juga, kemudian kita memasukkan warna-warna monokrom, contohnya putih, kemudian hitam, abu-abu, kemudian ada unsur-unsur batunya juga di aksen itu, jadi supaya kita kan hidup di Indonesia ya, istilahnya arsitektur tropis itu identik sekali, jadi kita kuatkan juga di konsep rumah ini. Oke, berarti modernnya dapat, tropikalnya juga dapat ya Mas ya. Oke. Bisa dilihat juga sih ada mini garden di sebelah sini nih Homers nih ya. Ini jadi kalau nanti Homers atau penghuni di sini pengen berkebun gitu ya Mas ya. Tapi ini bisa nggak sih Mas dijadikan opsi, nggak harus mini garden gitu? Bisa. Ini ya? sih optional aja gitu. Dari developer sih kita kasih mini garden supaya nanti mungkin bisa ditanam pohon pakis gitu ya, bisa untuk teduhan-teduhan. Juga di depan ini kita buat taman ini sebagai aksen, kita buat agak miring gitu ya, biar ada aksen aja gitu, supaya rumah ini juga menarik gitu ya, nggak hanya kotak-kotak tapi ada unsur segitiganya juga. Ada miringnya. Nah ini alasannya kenapa sih Mas dibuat miring kayak gini? Sebagai aksen aja sih Mas. Jadi betul. Jadi supaya nggak bosen, kan kotak-kotak flat gitu ya. Jadi di depan kita masukkan unsur seperti ini biar ada variasi di fasadnya. Oke. Nah, kalau dari sisi sininya nih Mas, ini ada ruang kosong ini di sini. Betul. Ini buat apa nih Mas? Nah, ini bisa untuk nanti penghuni bisa memasukkan untuk tempat sampah bisa, atau mungkin ruang-ruang servis seperti masukin selang gitu ya. Jadi ini sih buat kosongan, tapi nanti opsionalnya kita bisa tutup dengan permainan furnitur seperti itu. Oke. Jadi maksudnya biar tempat sampahnya tuh ketutup gitu ya Mas. Betul, jadi nggak berantakan di depan. Karena Jadi, biasanya kelemahan rumah-rumah itu kan
tong sampahnya bikin kurang bagus ya, kurang jadi nggak estetik gitu ya Mas. Padahal rumahnya udah bagus tapi ada tempat sampah depan gitu. Oke, jadi Get Home dan Get Art tuh udah merancang gitu ya Mas ya, merancang. Jadi rumahnya tetap estetik nih Homers. Oke, ini carportnya ini udah pakai keramik juga ya Mas ya? Betul ya. Keramik pakai homogeneous style. Oke, kita lanjut ke dalam kali ya Mas ya. Boleh. Buat ngomongin lebih lanjutnya. Yuk ikut Homers. Nah oke Mas, tadi kan aku belum lihat pintu ya di depannya. Biasanya kan rumah pintu ada di depan. Nah ini konsepnya pintunya di mana nih Mas? Ya betul, jadi memang keunikan dari rumah ini itu pintu utamanya kita taruh di samping. Jadi nggak gitu. ada di depan. Nah itu kenapa? Supaya kita memaksimalkan privasi penghuni. Karena juga kalau pintu depan itu kan biasanya orang kalau mau buka pintu sungkan kan, apalagi rumahnya deket-deketan gitu. Jadi kalau dengan akses di samping ini penghuni bisa bebas buka pintu tanpa harus kelihatan dari depan. Berarti ini pintunya di sini ya Mas? Betul ya, ini pintu utamanya. Jadi kita disambut sama lorong yang lumayan ini juga nih, lumayan panjang. Jadi pintunya nggak di depan nih Homers, jadi pintunya di samping. Jadi untuk menjaga privasi dari Homers yang tinggal di sini gitu. Jadi emang maksudnya Get Home dan Get Art ini merencanakan dengan baik juga sih gitu. Oke, berarti dari sisi pintunya ini dibuat kayak sliding door gini. Betul. Ya Mas ya? Kita buat pintu kaca sliding besar gitu ya. Ada 2 pintu down yang bisa dibuka dan juga 2 kaca mati di samping. Nah ini juga fungsinya sebagai pencahayaan alami. Jadi kita kan buat di area foyer ini ya, ini ada skylight. Nah ini untuk pencahayaan alami dan juga sirkulasi udara alami itu. Berarti maksimal ya pencahayaan alamnya, dari maksimal. Atas ada, dari sini juga bisa ada. Kerasa kan di sini anginnya. Iya, emang sih kerasa anginnya nih Homers, jadi adem gitu loh. Oke Mas, kita masuk ke dalam ya. Oke Mas, ini kita udah masuk ke dalam ya. Ini kalau boleh tahu ruangan apa nih Mas? Ya, jadi di bawah ini kita ada ruang open space itu ya untuk living, dining, dan kitchen. Jadi rencananya juga nanti living itu di sini, TV di sini, kemudian area dining di tengah, dan kitchen di area situ. Nah, kita juga memanfaatkan area bawah tangga ini sebagai area storage dan juga untuk kulkas juga bisa nanti di sini. Oke, berarti compact gitu ya Betul, Mas ya? kita konsepnya juga desain compact ya. Berarti minimalis tapi juga memaksimalkan ruang juga. Di sini bisa ditaruh TV, nanti di sini kitchen gitu ya Mas ya? Jadi minimalis dan fungsional. Minimalis dan fungsional. Nah ini Mas, atasnya ini juga menarik nih Mas, plafonnya pakai ini ya, drop ceiling gitu ya? Betul, ini drop ceiling dan kita kasih lampu LED strip sekeliling gitu ya. Jadi konsepnya indirect light. Jadi juga misalkan kalau penghuni mau suasana yang lebih warm gitu ya, lampu-lampu utama ini bisa dimatikan, jadi hanya lampu ambience saja yang dinyalakan. Kesannya jadi mewah juga sih Mas kalau pakai drop ceiling kayak gini. Ya. Oke. Nah kalau di ruangan lantai 1 ada ruangan apa lagi nih Mas? Nah di sini ada kamar ya. Ya. Oke. Ini peruntukannya kamar tamu kali ya Mas ya? Kamar tamu atau kamar anak juga bisa sih. Oh kamar anak bisa juga. Oke. Di ruangan kamar ini ada treatment khusus nggak nih Mas yang diterapin gitu? Iya, jadi kamar ini kan ukurannya termasuk kecil ya, kompleks sekali, jadi hanya 2x2,5. Nah, kamar kecil itu kan biasanya sumpek gitu ya. Nah, kita mengakalinya supaya nggak sumpek itu gimana? Jadi kita buat ada jendela besar di sini. Jadi ini sebagai aksen fasad juga di depan, nah sama untuk sirkulasi udara sama pencahayaan alami juga ke kamar ini. Jadi walaupun kamar ini kecil, dia tetap terkesan luas gitu. Iya benar sih. Jadi maksudnya memperhatikan sirkulasi udara juga gitu ya, meskipun kecil tapi udaranya juga tetap keluar bagus ya. Nah ini yang menariknya nih Homers, ini udah pakai smart home ya Mas ya? Iya betul, jadi setiap di semua ruangan kita juga memakai fitur smart home. Oke, berarti udah canggih banget kan, udah modern terus tropical, canggih pakai smart home. Oke, kita lanjut lagi ya Mas ya. Oke Mas, ini di lantai 1 juga ada kamar mandi ya Mas ya. Dan lumayan lega. Betul, iya. Jadi ini kita memanfaatkan ruang sisa di bawah tangga gitu ya, dan kebetulan juga sisanya cukup banyak dan panjang. Dan ini juga kita buat area kamar mandi jadi sangat luas juga gitu. Oke, iya sih benar gitu. Oke sip, kita lanjut ke lantai 2. Selanjutnya lantai 2. Oke, kita ke lantai 2. Kita lanjut ke lantai 2, tapi sebelumnya ini
aku suka banget sih sama tangganya, kelihatan mewah dan ditambah sama lampu juga gitu. Iya betul. Dan yang paling utama sebenarnya dari tangga ini itu dia desainnya sangat ergonomis ya. Jadi walaupun rumah ini compact gitu ya, kecil compact, tapi kita tetap desain tangga ini sesuai kaidah ergonomi manusia gitu. Jadi tetap aman dan nyaman untuk penghuninya. Dan ini cukup lebar sih Mas. Betul, ini sangat lebar untuk ukuran rumah segini ya. Iya lebar juga. Oke, kita lanjut lagi ya Mas ya. Siap. Kita ke lantai 2. Oke. Nah, ini kita naik ke atas, di sini ada space nih Mas. Ya, ada betul. Space ini kira-kira bisa dimanfaatkan untuk apa nih Mas? Jadi ini foyer lantai 2 ya. Jadi ini bisa area apapun, bisa untuk living, buat area kerja juga, atau area belajar juga bisa. Jadi memang area untuk multifungsi gitu ya. Multifungsi. Jadi kita tambah juga ini ada jendela besar di sini supaya balik lagi itu tadi memaksimalkan sirkulasi udara dan cahaya alami di rumah ini. Bener-bener, jadi kayak maksudnya kita juga bisa hemat listrik nggak sih Mas? Betul. Banyak cahaya, banyak jendela gitu ya Mas ya. Jadi kalau siang hari juga nggak perlu nyalain listrik ya. Iya bener banget, hemat listrik juga kan, jadi udah memikirkan semuanya ya Mas ya. Oke, jadi di lantai ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam tergantung. Maksudnya tergantung penghuninya gitu ya. Tergantung kebutuhan. Mungkin bisa ditaruh di rak-rak gitu ya Mas. Bisa, mau mini library juga bisa. Iya bener gini. Pokoknya memanfaatkan segala ruang ya Mas. Oke, kita lanjut lagi nih Omers. Kita ke mana nih Mas? Ke kamar ya? Kamar kali ya? Kamar utama dulu. Oke Mas, ini kita lanjut ke kamar utamanya ya Mas ini, betul nggak? Oke, ini kamar utamanya cukup luas nih Homers kan, dan tentunya salfok nih sama depan kaca langsung cahayanya langsung ini banget. Ini treatment khususnya apa nih Mas kalau di ruang ini? Ya, jadi memang ini kamar master yang paling besar ya. Jadi kita buat senyaman mungkin. Jadi kita buat jendela besar di depan itu untuk selain sebagai pencahayaan alami sama sirkulasi udara, kita juga ingin view dari kamar ini tuh bagus. Iya. Apalagi kalau nanti rumahnya depannya taman itu kan bisa sambil menikmati gitu ya. Iya, tambah juga kita kasih jendela itu di dua sisi Mbak. Jadi di depan tapi di samping juga. Oh ini ya Mas ya. Fungsinya biar sirkulasi udara itu lebih ngalir. Oke lebih. Oh ini ya Mas, kaca ini ya. Berarti ini langsung terkoneksi sama yang area bawah ini ya Mas. Area luar ya. Oke, jadi benar-benar sirkulasinya mantep banget nih gitu. Oke, ini lagi-lagi pakai drop ceiling ya Mas ya? Iya, untuk di master bedroom ini kita treatmentnya sama kayak di living ya. Living ya, oke. Jadi supaya lebih menambah kesan mewah juga. Lebih mewah juga, oke. Ini emang cahayanya bagus banget loh Mas. Nanti kalau Mas lihat itu di situ bisa lihat ini ya Mas ya? Iya, di situ untuk area ini kebetulan menghadap nanti tuh area mini soccer. Mini soccer ya. Oke. Nah ini kalau misalnya Homers nempatin rumah ini, view-nya langsung mini soccer loh, dan itu jalanan utama. Keren banget. Kalau ini ruangan apa nih Mas? Ini kamar anak juga. Kamar anak ya. Berarti total di sini ada 3 kamar. 3 kamar. Oke. 1 kamar utama, 2 kamar buat anak atau tamu ya Mas. Iya. Ini yang treatment khusus di ruangan ini apa? Nah, kalau ini karena ruangannya di pojok ya. Jadi kita mungkin ada terkendala soal pencahayaan gitu ya. Tapi kita akali dengan ada jendela di atas ini Mbak. Jadi supaya walaupun nggak ada jendela hidup tetap terang. Oke, ada ventilasi semacam. Ada ventilasi gitu ya Mas. Jadi tetap dapat cahaya alami gitu. Iya, betul. Oke. Ini ukuran kamarnya juga lumayan luas sih Mas. Lumayan luas ya. Untuk ukuran anak sih ini sangat cukup ya. Untuk kamar anak gitu ya. Oke. Sip, kita lanjut lagi. Nah, tadi di bawah ada kamar mandi, di sini juga ada kamar mandi ya Mas ya? Iya, betul. Jadi di setiap lantai kita ada kamar mandi. Ada total 2 kamar mandi nih Homers, dan ini udah ada wastafel-nya juga. Ada wastafel, ada shower, ada WC duduk. Udah oke banget. Oke, kita lanjut lagi ya Mas ya. Ke lantai selanjutnya, lantai 3. Nah ini juga dari segi keamanan juga kita sudah pikirkan ya. Jadi besi-besi ini ya insya Allah sih aman dari terutama anak-anak kecil gitu ya. Iya bener banget sih Mas, ini jadi maksudnya buat menahan gitu ya Mas. Sudah kokoh juga. Udah kokoh. Pakai kayu apa nih Mas? Ini kayu meranti. Kayu meranti ya, oke. Jadi ini
ini juga udah memperhatikan keamanan, fungsionalitas, estetika juga. Betul. Iya. Nah, ini udah di lantai 3 ya Mas, lantai paling atas. Ini ruangan apa nih Mas? Betul. Jadi lantai 3 ini kita persiapkan untuk area servis, Mbak. Oke, Gitu. Jadi servis. untuk kalau nanti ada ART itu kita bisa manfaatkan ruangan ini sebagai area kamar ART dan juga area cuci dan laundry. Cuci dan laundry. Berarti Ya, emang di sini servis areanya ditempatin di lantai 3. Mungkin kalau misalnya emang gak dijadiin servis bisa dijadiin ruang yang lain gitu ya Mas? Bisa mau area barbecue juga bisa gitu. Oke. Karena ini juga nanti view-nya bagus ya. Iya, view-nya bisa bagus itu dinikmati. langsung ke langit-langit gitu loh. Jadi kalau buat nongkrong juga bisa ya Mas ya? Bisa. Buat Sebenarnya sih fleksibel aja. Fleksibel tergantung. ya. Oke. Nah, itu dia Homers, kita udah review nih dari lantai 1 ya Mas ya. Ya. Lantai 1 sampai ke lantai 3 dan ini tuh nggak cuman memandang kayak estetikanya tapi fungsionalitasnya juga, keamanannya juga. Jadi udah oke banget nih Get Art gitu. Nah, kita bahas yang lain lagi ya Mas ya. Kita turun ke bawah mungkin fasilitasnya. Kita turun ke bawah lagi ya Mas. Oke Mas, tadi kan kita udah ngobrolin soal interiornya udah ya, detail perencanaannya juga udah. Nah aku tuh penasaran nih Mas, fasilitas yang ada di Valencia Premier Depok ini apa aja sih? Soalnya kan desain bangunan penting, tapi kan fasilitas di perumahan juga penting ya Mas buat kenyamanan si penghuni. Nah, fasilitasnya ada apa aja sih Mas? Oke, jadi sesuai visi kita ya. Jadi kita harapkan perumahan ini itu selain nyaman juga menjadi hidup. Makanya kita masukkan juga fasilitas terutama untuk olahraga ya. Oke. Jadi kita masukkan ada mini soccer, kemudian swimming pool, jogging track juga ada, dan juga ada clubhouse juga, playground juga sudah ada. Oke, berarti fasilitas sebanyak itu berarti kawasan rumahnya luas banget ya Mas ya? Betul ya. Oke, udah ada mini soccer, ada playground, ada clubhouse, ada jogging track ya Mas ya, swimming pool. Jadi emang berarti mendukung gaya hidup sehat juga ya Mas ya dari Betul, ini. ya, Jadi kayak kita harapkan. Jadi selain sehat juga lingkungannya hidup dan terjadi interaksi sosial antara warga. Oke, bener juga sih, karena semakin banyak fasilitas kan mungkin orang-orang juga makin banyak yang menggunakan fasilitas itu, jadi kayak gak cuma sehat tapi interaksi sosialnya terbangun gitu. Tempat ngumpul lah istilahnya. Iya, tempat ngumpul, bener banget tuh. Berarti kan emang Valencia Premier Depok tuh oke banget tuh, desain interiornya bagus, rumahnya bagus, fasilitasnya juga lengkap ya Mas ya. Nah, dari fasilitas-fasilitas yang ada, apakah ada tantangan yang terbesar atau tantangan khusus nih Mas waktu membangun fasilitas-fasilitas ini? Ya, jadi tantangannya itu lebih karena ke kontur area kawasan ini itu kan naik turunnya sangat tinggi gitu ya. Sementara untuk fasilitas olahraga itu kita butuh space yang datar. Jadi ya tantangannya cut and fill-nya cukup banyak sih. Jadi untuk meratakan tanah itu kita butuh ya effort lebih lah. Ya. Nah, kalau boleh tahu kita bisa lihat ini ya Mas ya, fasilitas-fasilitas biar kebayang nih Homers kayak tantangan atau bentuk fasilitas yang ada di Valencia Premier Depok ini. Oke Mas, tadi kan kata Mas Kunto tantangannya tuh karena cut and fill lahannya ya. Betul. Yang kontur tanahnya tuh gimana tuh kontur tanahnya Mas? Nah ini bisa dilihat sendiri. Nah kita lagi ada proses perataan tanah untuk ini area mini soccer nanti. Oh ini mini soccer nih di depan nih Homers ada mini soccer. Kan tinggi terus untuk bawah gitu ya. Iya betul. Kita ratakan. Ini jadi area tempat berkumpul juga nih. Besar ini. Oke. Jadi selain untuk olahraga juga sebagai tempat berkumpul para warga juga nanti bisa. Jadi kayak maksudnya di taman biasanya sore-sore kumpul gitu. Betul, ya Mas ya. Anak kecil mau main gitu kan, orang tua tinggal liatin aja. Oke. Berarti ini di depan sini progres dari fasilitas mini soccer dan ini ada jogging track taman gitu ya Mas ya. Jogging track sih nggak cuma di sini tapi sekeliling juga. Jadi dari depan sampai sampai situ juga. Iya, itu ada jogging track. Wah, ini udah mendukung banget sih, mau bener luas banget sih Mas ya. Oke Mas, tadi kan kalau di sini mini soccer, kita boleh tahu lagi nggak nih Mas fasilitas di sini ada apa aja? Ya, jadi di area depan ini nanti juga. Area depan, swimming pool. Oke, di sini ada swimming pool juga. Dan juga masjid juga kita akan taruh di sini. Wah, selain fasilitas kesehatan juga ada fasilitas yang rohani gitu ya Mas ya, religi. Oke, masjid. Oke, swimming pool di sini ya Mas berarti ya?
swimming pool, ada clubhouse juga tadi Clubhouse katanya. juga, Clubhouse ya, juga. Gym, fitness. Fit gym, wah udah oke banget kan Homers fasilitasnya gitu kan. Berarti fasilitas-fasilitas ini tuh menunjang gaya hidup sehat Homers. Terus kemudian Homers bisa menggunakan fasilitas ini untuk berkumpul bersama keluarga tentunya ya Mas ya. Nah oke Mas, tadi kan udah dijelasin ya dari segi fasilitasnya udah lengkap banget ya, dari jogging track, swimming pool, mini soccer, terus ada clubhouse juga ya Mas ya. Clubhouse, ya. Ada building avenue, terus ada apa lagi Mas? Ada Jogging track juga. jogging track ya. Oke, jadi fasilitas-fasilitas di sini juga bukan hanya mendukung gaya hidup sehat, tapi juga membangun interaksi sosial di setiap penghuninya gitu ya. Betul. Oke. Nah, mantap banget kan Homers. Jadi Valencia Premier Depok ini nggak cuma desain bangunannya aja yang bagus, fasilitasnya lengkap, tapi lokasinya juga strategis loh Homers. 10 menit ke Tol Pamulang dan 40 menit ke Bandara Soekarno-Hatta. Jadi lokasi ini atau perumahan ini tuh bisa jadi nilai investasi yang menguntungkan, apalagi dengan pembangunan infrastruktur yang terus terbangun nih Mas. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Kunto atas sama-sama. waktunya udah menjelaskan secara keseluruhan perumahan Valencia Premier Depok. Jadi saya tahu nih kalau perumahan ini jadi dambaan buat Homers di luar sana gitu ya Mas ya. Nah buat Homers yang mau berkunjung ke Valencia Premier Depok, bisa aja nih langsung ke marketing galeri Valencia Premier Depok, atau bisa langsung hubungi Minhome di DM Instagram, atau bisa komen di bawah sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di segmen Get Door selanjutnya. Dadah!